Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna al-adhana ar-wajihah wal unqula ar-washidah wal quluba az-zakiyah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsunina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan besti Quran. Kembali di Tafsir Jalalain, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Pada momen kali ini, kita ingin mengelaborasi dan menyimpulkan poin-poin penting yang bisa kita serap dan kita dapatkan dari surah Al-Qalam. Surah kedua yang kita bahas dalam akun YouTube kita. Surah Al-Qalam sendiri terdiri dari 52 ayat dan surah ini Makkiyah. Mari kita lihat ayat Al-Qur'annya. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Utullin ba'da dhalika zanim. An kana dha malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu 'alal khurtum. Dalam surah Al-Qalam ayat 1 hingga 16, poin pertama yang kita dapatkan, Allah bersumpah terhadap dengan Al-Qalam, makhluk yang Allah ciptakan awal mula dahulu. Allah ciptakan Al-Qalam, kemudian memerintahkannya untuk menulis segala kejadian di semesta. Allah juga bersumpah dengan hal-hal yang dituliskan oleh para malaikat. Wa ma yasturun. Di sini menggunakan dhamir al-jama', maksudnya Allah bersumpah dengan yang ditulis oleh para malaikat. Yasturun itu maksudnya para malaikat tulis. Karena memang istimewa setiap manusia memiliki malaikat di kiri dan kanannya untuk menuliskan amalan. Malaikat Raqib dan Atid. Dan dua malaikat ini ternyata bukan nama satu malaikat, tapi semacam gelar atau sematan nama untuk malaikat yang punya tugas yang sama. Malaikat Raqib menuliskan amal baik, malaikat Atid menuliskan amal buruk. Kemudian Allah juga menyatakan, poin kedua, bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang hamba istimewa yang membawa Al-Quran. Dan dengan nikmat yang diterima oleh Rasul berupa Al-Quran, Rasul itu bukanlah seorang yang gila sebagaimana diklaim oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah itu dijamin mendapatkan ganjaran pahala istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada terputus. Karena memang muara dari amalan kita hari ini, baik itu amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh kita, al-arkan, itu semuanya
karena hidayah dari Allah melalui Rasulullah SAW. Dan Al-Quran yang beliau bawa, beliau jelaskan sebagai syariat dari Allah. Rasulullah SAW datang dengan akhlak yang mulia. Bahkan akhlaknya disampaikan oleh Allah di atas sebuah akhlak yang agung. Jika ada akhlak yang agung, maka Rasulullah itu berada di atas akhlak yang agung tersebut, atau bisa jadi lebih daripada akhlak yang agung yang kita bayangkan itu. Rasulullah walaupun dibenci oleh orang-orang Quraisy, beliau tetap sayang kepada umatnya. Sebagaimana diterangkan, bagaimana cara muamalah Rasul terhadap umatnya, umpama apa, itu ibarat seorang dokter pada pasiennya. Jikalau sang pasien itu menolak untuk minum obat agar sembuh, maka Rasul sebagai dokter menjadi sedih. Tapi ketika akhirnya pasien itu setelah dibujuk-bujuk ingin memakan obat itu, ingin memperbaiki diri, ingin menjadi sehat, pada saat itu dokternya bahagia. Itulah Rasulullah SAW terhadap kita. Dan akhlak ini bisa kita contoh ketika kita berdakwah sebagai seorang pendakwah, bagaimana kita memandang umat Islam sebagai pasien-pasien atau orang-orang yang mungkin butuh bantuan kita, sehingga kita belajar bersabar bersama-sama. Semoga ini adalah nasihat untuk Ana dan kita semua, semoga Allah berikan kesabaran dan kekokohan. Poin yang ketiga kita dapatkan, Allah juga mengatakan nanti akan ada bukti di hari akhir kelak. Kita akan sama-sama melihat siapa sejatinya yang tertuduh gila atau yang tertuduh salah jahiliyah. Tentunya orang-orang Quraisy yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila. Sebenarnya yang sesungguhnya gila atau yang bodoh atau yang tertuduh dengan keburukan itu adalah orang Quraisy itu sendiri. Terutama mereka para pemuka yang memiliki kecerdasan, seperti kalau di dalam surah ini nanti disebut Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalau kemarin dalam surah Al-Alaq itu tokohnya ada Abu Jahal. Abu Jahal sendiri dulu dinamakan Abul Hakam. Digelari Abul Hakam, nama asli beliau adalah Amr bin Hisham. Ketika beliau ketika beliau berada di antara kaumnya yang sedang bermasalah, beliau sering dijadikan rujukan untuk memberikan keputusan dan ide, maka dinamakan Abul Hakam. Tapi di saat Rasulullah SAW datang dengan kebenaran yang jelas, beliau malah menentangnya dengan keras dengan beragam cara. Maka jadilah Abu Jahal. Dari Abul Hakam, seorang bapak yang memiliki kebijaksanaan, menjadi seorang bapak yang memiliki kebodohan, gitu ya. Begitu juga pemuka yang lain. Nah, nanti akan ada bukti, terlihatlah di akhirat kelak sejatinya siapa yang tertuduh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang berada dalam petunjuknya. Rasulullah SAW berada dalam petunjuknya. Maka ketika teman-teman sekalian menyampaikan ajaran Islam yang benar, dan orang-orang malah menuduh kita salah, maka tidak usah khawatir, itu sudah terjadi pada Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, dan orang-orang sebelumnya. Hanya berulang saja di masa ini. Dan akan dibuktikan nanti di hari akhir siapa yang sebenarnya tertuduh dengan keburukan. Karena Allah Maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Itu poin yang keberapa ya teman-teman? Poin yang ketiga tadi ya. Poin yang keempat yang kita ambil dari surah Al-Qalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita sudah tahu Allah menulis segala sesuatu, malaikat mencatat seluruh amal soleh, dan Allah Maha tahu siapa yang dapat petunjuk, siapa yang tersesat, maka tidak perlu kita mematuhi atau mengikuti orang-orang yang mendustakan agama. Tidak perlu kita ikuti orang-orang yang memojokkan atau mendegradasi nilai-nilai agama. Fala tuti'il mukadzibin. Karena terkadang mereka itu ingin menarik kita meninggalkan agama. Dengan cara itu supaya kita berlemah lembut kepada mereka, dan mereka pun berlemah lembut pada kita. Jadi mereka itu semacam mendorong atau mendesak kita supaya kita jadi baik ke mereka gitu. Toleran yang itu sampai mengorbankan akidah dan mengorbankan amal ibadah kita.
sampai hal tersebut mengorbankan loyalitas kita kepada Allah dan agama ini. Maka tidak perlu kita patuhi orang-orang seperti demikian. Itu sudah ada pada zaman dahulu, bahkan Fir'aun, Namrus, dan lain-lainnya yang lebih baik, lebih utama dari mereka, lebih kaya dari mereka sudah melakukan itu. Juga di sini Allah terangkan, janganlah engkau patuh kepada setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, suka mencela, berjalan dengan mengadu domba, mencegah kebaikan, melampaui batas selagi berdosa. Kemudian orang yang kasar, dikenali kejahatannya. Ini wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Di sini ceritanya kemarin tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, Walid bin Al-Mughirah ini sudah kita ceritakan di Al-Qalam sebelumnya. Dia diklaim kemudian bagian dari Quraisy dan dia menjadi pemuka yang terhormat, tapi ternyata sangat jahat, gitu ya, memusuhi agama Islam dan Rasulullah SAW, yang dimana, oke, ini poin keberapa tadi teman-teman? 1, 2, 3, poin keempat ya. Nah, yang dimana ternyata orang yang mendustakan agama itu bisa jadi dia mendustakan agama karena diberikan keutamaan oleh Allah di dunia. Kalau Walid bin Al-Mughirah itu diberikan keutamaan harta dan anak-anak. Dan banyak sekali di antara kita yang terjebak memang terfitnah oleh harta dan anak-anak. Kita merasa sudah memiliki dunia dan lupa kepada pencipta dunia. Kita mendapati dalam sebuah ayat kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati kepercayaan-kepercayaan untuk kalian, sedangkan kalian mengetahui. Dan ketahuilah bahwasannya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian keimanan. Dan bahwasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala dan balasan yang agung. Nah, maka jangan sampai karena anak-anak dan harta kita lupa dunia ini adalah tempat cobaan dan mengumpulkan pahala, dan kita punya Tuhan yang kita sembah, kita punya cara hidup yang kita ikuti. Nah, di sini Walid bin Al-Mughirah, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah ini diberikan oleh Allah keluasan harta dan anak-anak. Siapa anak-anaknya yang kemudian anak-anak ini akan menjadi saksi? Khalid bin Al-Walid dan Al-Walid bin Al-Walid. Kedua anaknya itu Islam. Khalid bin Al-Walid itu bahkan menjadi panglima Islam setelahnya. Setelah masuk ke dalam agama Islam. Dan menjadi saksi anak-anak tersebut terhadap ayahnya sendiri. Khalid pun ketika membaca ayat-ayat tentang ayahnya itu sedih. Tapi di sanalah keteguhan iman, di mana kita menaruh loyalitas kepada orang yang beriman. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bahkan diceritakan Al-Walid bin Al-Mughirah ini saking memerangi agama Islam, dia mengatakan ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW itu adalah cerita dongeng, adalah karangan dari umat-umat terdahulu. Padahal dia benar adalah wahyu, dan para pemuka Quraisy itu sudah menyadari bahasa yang ada dalam Al-Quran, tatanan kata yang bersifat sastrawi, di dalamnya itu tidak bisa ditandingi oleh manusia dan dia bukan tulisan atau karangan manusia. Dia adalah milik pencipta manusia. Bahkan dalam sirah yang kita dengarkan, kita dapatkan bahwasannya para pemuka Quraisy itu ada yang pada malam harinya diam-diam pergi ke rumah Rasulullah SAW, jadi di tengah gelap supaya tidak ketahuan oleh orang lain mungkin, datang ke rumah Rasulullah SAW ingin mendengarkan ayat-ayat Quran itu dilantunkan. Tapi bagaimana, mau bagaimana lagi gitu ya.
Jika sudah memiliki kesombongan, bahkan ketika berada di hadapan orang khalayak, dia memerangi Al-Quran. Di sini, di poin keempat ini, kita diminta untuk fokus pada amal soleh dan dakwah kita. Kita tidak perlu terdistraksi oleh orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian, bersamaan dengan itu, poinnya, atau hal penting yang perlu kita ketahui, kita mesti berhati-hati dari fitnah, harta, kekayaan, kepemilikan, jabatan, anak-anak, bahkan kehebatan atau keutamaan yang Allah titipkan pada diri kita. Jangan sampai itu membuat kita lupa, kita adalah seorang hamba. Rasulullah SAW mengatakan, Innama ana abdullah wa rasuluh. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan hamba Allah, Rasul Allah, itu adalah titel paling mulia bagi manusia. Tidak ada di atas itu. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini dan kita membangkang kepada kebenaran yang datang di hadapan mata kita. Kita lanjutkan ke ayat 16. Ayat 16 ini masih lanjutan kisah Al-Walid bin Al-Mughirah yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan tanda di hidungnya. Kita baca, Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Afwan, kita baca mat jaiznya kalau begitu 5 harokat ya, atau 4 harokat. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 16 masih bercerita tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, bahwasanya Allah akan memberikan tanda di hidungnya atau belalainya sebagai bukti dia berdusta. Bisa jadi itu di akhirat akan tampak jelas, atau bahkan ternyata di dunia ketika perang Badar itu hidungnya terluka, seolah ada tanda di hidungnya. Dia adalah seorang yang kalah, atau seorang yang mendustakan agama, atau seorang yang memang cocok digelari keburukan. Oke, kita lanjut ke poin kelima yang bisa kita petik atau bisa kita simpulkan dari surah Al-Qalam 1-52. Poin kelima bahwasannya di sini ada permisalan tentang para pemilik kebun. Ceritanya mereka ingin memetik kebun di pagi hari agar tidak ada orang miskin yang dapat bagian yang dapat sedekah pemberian dari mereka. Padahal mungkin kebun tersebut mereka warisi dari orang tua mereka, yaitu atas karunia Allah Subhanahu wa taala juga. Maka mulailah mereka saling menyeru. Bunyian seruan mereka itu, ayo segera pergi ke kebun kalian. Ini di pagi-pagi hari gitu ya. Jika kalian memang ingin memetiknya, mereka pun sambil berbisik-bisik gitu. Jangan sampai ada orang miskin yang masuk bersama kalian atau menemui kalian. Kemudian mereka pun merasa mereka itu memang benar-benar bisa mencegah orang-orang fakir dari itu. Ternyata Allah kirimkan. Apa yang Allah kirimkan? Ada api yang berkeliling di kebun mereka sehingga habis lumat hitam semuanya. Sampai-sampai ketika mereka datang, diceritakan dalam ayat ini, mereka berkata, "Inna ladallun." Kita ini tersesat nih. Ini bukan kebun kita, karena mereka nggak nyangka itu kebun mereka udah hitam semua habis oleh api, teman-teman sekalian. Ternyata setelah mereka sadar itu memang benar-benar kebun mereka. Bal nahnu mahrumun. Ternyata kitalah yang dicegah. Atau kitalah yang terhalang dari kebun kita sendiri. Yang semula kita ingin menghalangi orang-orang miskin dapat bagian sedikit saja dari kebun kita, malah akhirnya kita semuanya yang terhalang. Dan orang yang paling baik dari mereka, yang paling baiklah di antara mereka secara keagamaan gitu ya, untuk mengajak mereka untuk bertasbih. Akhirnya mereka bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, sungguh kami telah zalim ya Allah. Mereka pun saling mencela satu sama lain. Mereka mengaku mereka telah melampaui batas dan berdoa kepada Allah semoga diberikan ganti yang baik. Maka poin yang kelima, teman-teman sekalian, dalam hidup kita mungkin diuji seperti pemilik kebun. Tetangga kita, saudara kita, seluruh manusia yang ada di dunia mungkin diuji seperti pemilik kebun. Kalau dalam ayat ini Allah berkata, sesungguhnya kami menguji orang-orang Mekah, ahlu Mekah itu diuji dengan kelaparan, dengan kekeringan, supaya mereka sadar sebagaimana ujian yang datang pada pemilik kebun, walaupun case bentuk ujiannya berbeda. Nah, pemilik kebun ini diuji, di mana kemudian harta mereka habis lumat, mereka pun mengkoreksi diri dan mengetahui mereka punya dosa. Nah, orang-orang Quraisy dituntut seperti itu juga. Begitu juga kita di akhir zaman. Setiap musibah yang terjadi, atau jangan kita tunggu musibah, kita bisa evaluasi muhasabah. Mungkin secara pekanan atau harian, kita lihat amalan kita harian, dosa-dosa kita, atau semakin kuat iman kita, semakin sensor hati kita itu hidup kuat. Setiap salah kita beristighfar. Nah, jadi seperti pemilik kebun, kita menyadari ini salah kita. Kita sudah melampaui batas. Kita akui itu. Lalu ketika kita serahkan kepada Allah, ya Allah, kami berharap kepadamu. Inna ilaika raghibun. Kalau di dalam lafaz para pemilik kebun itu, inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kami memiliki pengharapan kepada Tuhan kami. Semoga Tuhan kami memberikan ganti yang lebih baik untuk kami. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, kita bisa minta kepada Allah yang lebih baik. Termasuk apabila kehilangan sendal, isi pensil,
atau hal-hal yang mungkin terkesan receh, kita minta kepada Allah yang lebih baik, itu adalah bentuk kedekatan kita seorang hamba kepada Sang Pencipta hamba. Nah, ini poin kelima yang bisa kita ambil. Dan dalam riwayat, para pemilik kebun itu kemudian diberikan ganti yang lebih baik. Nah, ketika teman-teman menyadari kesalahan, ketika kita semua menyadari kesalahan, bertaubah, kembali kepada Allah, Allah sangat senang hambanya yang bertaubat. Eh, Sangat senang kepada hambanya yang bertaubat. Kemudian kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan balas yang lebih baik atas izinnya, baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Poin yang keenam, jadi di penutupnya, kadzalikal adzab, demikianlah azab atau siksa yang Allah berikan bisa saja pada siapa saja. Kepada para pemilik kebun tadi bisa terjadi seperti itu. Kalian bayangkan, biasanya hasil kebun itu kan untuk kebutuhan lama ya, karena kebun itu panennya mungkin sekali 3 bulan atau sekali berapa sekian. Kemudian ternyata tidak tidak berhasil, tidak memiliki hasil apa-apa, semuanya malah hancur lumat terbakar api. Coba kalian bayangkan. Begitu juga ahlu Makkah. Coba kita bayangkan ya. Bukan kalian bayangkan, tapi coba kita bayangkan bersama. Kebun itu terbakar habis. Ahlu Makkah diberikan ujian yang berat. Kita pun juga bisa diberikan azab atau ujian atau musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya azab akhirat lebih besar lagi daripada siksa-siksa atau musibah-musibah yang kita saksikan di muka dunia. Oke. Poin ke-6 dari surah Al-Qalam, Allah mengatakan, jadi azab itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat salah, zalim dan dosa. Dan di sana kita bisa bertobat. Selanjutnya jika kita berusaha untuk bertakwa, maka ketahuilah Allah sudah menjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa ada surga kenikmatan, kebun-kebun kenikmatan. Jadi kebun-kebunnya nggak terbakar, kebun-kebun yang hidup. Bahkan wazullilat qutufuha tadlila itu ditafsirkan oleh ada ulama yang menafsirkan maksud dari ditundukkan buah-buah petikan-petikan buahnya itu dengan setunduk-tunduknya itu. Ketika kita berdiri, kita bisa petik. Ketika kita duduk, tumbuhannya ikut setinggi kita. Ketika kita berbaring pun, tumbuhannya ikut merunduk. Jadi kita ketika akan metik, tinggal petik. Buah-buahannya, Masya Allah. Dan misalnya kalian suka durian atau rambutan. Yang terenak di dunia ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Akhirat itu melampaui imajinasi. Gitu ya. Jadi Masya Allah sekali. Jannat an-na'im. Dan tidak mungkin orang-orang muslim itu akan disamakan dengan orang-orang mujrim. Nah, ini poin ke-6. Poin keberapa nih teman-teman? Ya, poin yang ke-6, bahwasanya orang-orang yang berusaha bertakwa akan diberikan kebaikan oleh Allah dan tidak akan disamakan dengan orang-orang yang berbuat dosa. Poin yang ke-7, Allah di sini berdialog dengan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana mungkin kalian samakan orang muslim dengan orang mujrim? Orang-orang yang Orang muslim itu secara literal, muslim artinya menyerahkan diri. Kita serahkan cara hidup kita percaya kepada Allah karena Allah menciptakan kita dan Allah berikan pedoman hidup terbaik. Muslim. Maka bagaimana mungkin orang yang muslim tunduk kepada Allah, akhirnya menjalankan yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh, hidupnya menjadi sempurna, istimewa. Bagaimana mungkin sama dengan orang-orang pendosa, orang-orang yang salah, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berpidana, gitu ya. Berpidana terhadap Allah dan dirinya sendiri, dan juga orang-orang sekitar terhadap makhluk-makhluk Allah. Mana mungkin sama gitu ya. Poin ke-7, Allah berdialog, mengajak dialog kepada orang-orang mujrim atau orang-orang ahlu Makkah, orang-orang Quraisy yang menentang Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kalian menyamakan orang muslim dan orang mujrim? Dari mana kalian dapat? Kalian punya kitab yang kalian pelajari. Pun kitab kan turunnya dari Allah juga gitu ya. Atau apakah kalian punya kitab sehingga kalian bisa berkehendak aja ngutip-ngutip dari kitab kalian itu gitu. Karena kalian punya kitab yang bisa dijadikan landasan dan pedoman hidup ini. Gitu. Atau kalian punya janji, kita pernah dulu mungkin mengikat janji, kata Allah. Sampai hari kiamat, sehingga kalian memang bisa-bisa memberikan hukum sesuka hati kalian. Kata Allah, ini semuanya isinya, apa namanya istilahnya itu, ihanah. Atau ihanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu merendahkan orang-orang kafir Quraisy. Kalian nggak pernah buat janji dengan Allah gitu, dengan malaikat. Kalian seolah-olah punya janji aja dengan kami gitu kan. Kalau gitu, wahai Muhammad, coba tanya mereka siapa yang jadi penjamin di antara mereka. Yang jamin nih kita dulu pernah janji mungkin atau gimana. Kalau mereka punya sekutu-sekutu gitu, coba datangkan sekutu-sekutu itu.
ternyata disampaikan oleh Allah gambaran nanti orang-orang mujrim ini masih poin yang ke-7 ya teman-teman sekalian. Orang-orang mujrim itu bahkan nanti yang mungkin di dunia mereka klaim dapat privilege gitu kan. Jadi salah satu sebab turun ayat-ayat ini mereka mm, akhirnya Allah tegaskan orang-orang bertakwa itu dapat kebun-kebun kenikmatan. Kemudian Allah tegur mereka bagaimana mungkin mereka menyamakan muslim dan mujrim. Itu sebabnya adalah karena mereka mengatakan kalau kita dibangkitkan nanti gitu, kalaupun ada kebangkitan nih, ini kata orang kafir Quraisy ya, pemuka-pemuka Quraisy nih sombong banget dia. Katanya kalau dibangkitkan kami ini akan dapat yang lebih baik ya. Karena kami punya privilege dan keistimewaan. Buktinya kami di dunia dapat keistimewaan. Nanti di akhirat kami dapat keistimewaan. Makanya kata Allah, sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu, orang-orang bertakwa saja, uh, balasan berupa kebun-kebun kenikmatan. Mana mungkin disamakan orang muslim dan orang mujrim. Kalian punya kitab, kalian punya janji dengan kami. Kalian punya penjamin, kata Allah. Nanti di hari akhir, tentang orang mujrim ini, yauma yukshafu an saqin, hari yang sangat berat, sampai-sampai tersingkap betis. Maksudnya ini gambaran hari yang berat, ini ungkapan dalam Arab, dalam bahasa Arab. Orang-orang kafir Quraisy itu bakal mencoba sujud. Allah minta mereka sujud, mereka nggak bisa sujud. Tinggi mereka sama, mereka nunduk, gitu, stop, nggak bisa sujud. Stopnya tadi mana nggak tahu ya. Nah, pokoknya itu bentuk kehinaan. Karena sebuah titel tertinggi ketika kita bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa taat, bisa sujud kepada Allah. Kenapa? Pada saat itu hati kita tenang kepada Pencipta dan artinya Allah ridho memberikan kita surga, kita menjadi mulia, bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau orang-orang nggak bisa sujud itu sudah berarti ya di akhirat itu sudah menunggu azab yang pedih. Itu poin yang ke-7 teman-teman sekalian. Kita lanjutkan ayat berikutnya. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Baik teman-teman sekalian, poin yang ke-7 masih lanjutan tadi. Orang-orang kafir Quraisy yang berpidana kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada dirinya sendiri, kepada makhluk Allah itu, mereka tertunduk diselimuti oleh kehinaan. Sungguh mereka pada saat di dunia dulu sudah diajak oleh Allah untuk sujud melalui lisan Rasulnya. Ketika mereka sedang sehat bisa sujud nih, mereka nggak mau sujud. Akhirnya di akhirat mereka emang nggak bisa sujud juga. Itu poin yang ke-7. Orang-orang kafir itu, iya, klaim mereka salah. Jadi semua ilmu dan ungkapan itu ada sandaran klaimnya. Teman-teman sekalian, orang-orang yang mengklaim dia lebih utama dari
orang muslim nanti di akhirat karena di dunia dimuliakan dengan harta dan lain sebagainya. Kita sebagai orang-orang yang beriman, kita sebagai orang muslim ini bagi kita orang-orang muslim, orang yang beriman meyakini Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya untuk orang-orang bertakwa saja ya kebun-kebun surga itu, dan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kufur, orang-orang yang tidak beriman itu tidak mendapatkannya. Dan kita juga bisa simpulkan dari cerita sujud tadi, sujud itu adalah sebuah privilege. Ketika kalian bisa sujud tahajud, sujud duha, sujud tilawah, sujud 5 waktu, sujud itu adalah privilege teman-teman sekalian. Bahkan di sujud itu doa-doa kita dijabah oleh Allah. Kita lanjut ke poin yang ke-8. Poin ke-8 di sini Allah, ini masih senada dengan poin sebelumnya ya. Kata Allah, maka biarkan, tinggalkanlah orang yang mendustakan Al-Quran ini, tinggalkan dia bersamaku. Biar aku berikan dia makar, kata Allah. Biar aku berikan dia tangga-tangga untuk naik, kemudian akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Akan Allah berikan penangguhan, karena penangguhan itu membuat mereka terjebak dalam rencana Allah yang begitu tak tertebak. Itu poin yang ke ini poin yang ke-8 gitu ya. Jadi orang-orang yang seperti itu kita serahkan kepada Allah, kita berdakwah, kita fokus kepada kebaikan, amal soleh, biarkan orang-orang yang mendustakan agama, kita lakukan sebisa kita, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjut ke poin yang ke berapa lagi teman-teman? Tadi sudah poin yang ke-8 ya. Poin ke-9. Ini masih poin ke-8. Ini masih tentang penghinaan terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah. Allah yang mengurus mereka sendiri. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan kita nggak perlu berharap pada mereka. Nggak perlu belas kasih, nggak perlu mengharapkan terima kasih, tidak perlu mengharapkan interaksi yang baik dari orang-orang kufur, karena mereka sendiri tidak bisa melakukan kebaikan lagi karena dosa mereka yang menimpa dan menjadi beban. Fahum mim maghramim muthqalun. Di sini dihinakan kembali oleh Allah, apakah mereka dulu ikut catat lauh mahfuz gitu. Ya enggak lah. Apakah mereka punya keikutsertaan dalam mengatur takdir dan hal yang gaib? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun? Ya enggak lah. Yang menulis lauh mahfuz ya Allah. Ya mereka enggak bisa dengan begitu mengklaim mereka lah yang utama kelak di akhirat. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-9. Fasbir li hukmi rabbik. Ini penting teman-teman. Poin 9 ini penting. Kita diminta oleh Allah untuk bersabar, untuk senantiasa berada dalam jalan hidup kita sebagai seorang beriman. Kita memantapkan akidah kita, memantapkan ibadah kita, ikhlas dan ittiba, memantapkan akhlak kita, menuntut ilmu pengetahuan, bermanfaat untuk manusia lain atas izin Allah. Kita bersabar, jangan sampai kita terbelokkan oleh angin-angin orang-orang kufur tadi gitu. Karena kita tahu orang-orang kufur itu ternyata dihinakan oleh Allah, mereka tidak punya keikutsertaan dengan Allah, mereka nggak dapat bagian apa-apa, mereka cuman ditangguhkan aja di dunia ini gitu. Kita udah dapat privilege berupa keimanan, ketakwaan, Al-Quran, sholat, Alhamdulillah, Masya Allah. Kita diminta oleh Allah, maka bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu. Ini poin yang ke-9. Dan di atas sabar, ridolah terhadap hukum Tuhanmu. Jadi Rasulullah itu bukan hanya sabar, tapi juga ridho, bahkan bahagia berada di hukum Allah. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan untukmu Al-Quran agar engkau sengsara. Kalau secara zahirnya kan Rasulullah sengsara ya. Tapi Rasulullah bahagia. Rasul kalau berbicara takdir semenjak kecil, ayahnya sudah meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, kemudian paman istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal. Beliau bahagia berada dalam hukum Allah. Insyaallah, semoga Allah jadikan kita orang yang ridho terhadap hukum Allah. Ini poin ke-9 teman-teman sekalian. Nah, di sini Allah menyinggung cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi yang mulia. Nabi Yunus pada saat itu sudah berusaha berdakwah kepada kaumnya. Ini tentang paus ya, kalau teman-teman lihat thumbnail paus, ya ini tentang Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu adalah seorang nabi yang mulia, sudah berdakwah, berjuang gitu, mengajak kaumnya itu sangat-sangat sulit gitu. Karena kan memang kadang kita menemui orang-orang yang sulit untuk didakwahi.
Nabi Yunus sudah tidak tahan lagi, ingin berhijrah pergi, tapi belum datang perintah dari Allah. Akhirnya Nabi Yunus pergi sendiri gitu. Nabi Yunus bin Matta pergi naik kapal, terombang-ambing, akhirnya diundi, dilemparkan ke lautan, akhirnya ditelan oleh ikan paus. Ditelan oleh ikan paus yang kemudian itu membuat Nabi Yunus semakin dekat kepada Allah, kembali berkontemplasi, menyadari diri, dan berseru, Allahumma la ilaha illa anta, ya Allah, Tuhanku, yang aku sembah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, Maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku orang yang zalim. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Dari doa dan zikir itu Allah keluarkan dari perut ikan paus akhirnya. Yang kata Allah, kalaulah tidak demikian mungkin bakal tetap di perut ikan paus hingga hari akhir. Dan jikalau bukan karena rahmat Allah yang menerangi hati Nabi Yunus berupa cahaya keimanan, mungkin dilemparnya juga terlemparnya Nabi Yunus, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan mungkin di padang pasir yang begitu panas dalam kondisi tercela. Tapi tidak, dengan doa seperti itu tadi saja, ini masih poin ke-9 teman-teman sekalian. Ketika kita mengakui kesalahan kita, kita bertobat kepada Allah. Salah itu dari pendosa bisa, dari pendakwah juga bisa. Dan kita sebagai pendakwah, kita salah, kita mengakui salah kita, maka Allah cinta kepada kita. Nabi Yunus mungkin tidak banyak meminta untuk dikeluarkan dari ikan paus dan lain-lainnya, tapi hanya mengatakan, Ya Allah, Maha Suci Engkau, aku adalah orang yang zalim. Wallahu alam, mungkin ada doa-doa yang lain, wallahu alam. Tapi ini yang di-highlight oleh Allah, yang itu menyebabkan Allah itu sayang kepada Nabi Yunus, dikeluarkan dari perut ikan paus, kemudian ditumbuhkan syajaratan min yaqutin, pohon labu ya kalau tidak salah, yaqutin. Kemudian sembuhlah luka-lukanya karena mungkin terbakar oleh asam lambung ikan paus ya. Luka bakar itu ternyata bisa dihilangkan atau bukan dihilangkan, mungkin apa bahasanya, regenerasi sel pasca kebakaran itu, setelah kebakaran itu bisa cepat berlangsung dengan memakan buah labu. Nah, Nabi Yunus alaihissalam kemudian diutus kepada kaum yang jumlahnya begitu banyak, mungkin jumlahnya itu mi'atu alfin au yazidun, 100.000 atau lebih ya kalau dalam Al-Quran. Kemudian mereka pun beriman. Nah, kata Allah, bersabarlah. Nah, poin ke-9 ini, ya bersabar di dalam hukum Allah, baik kita sebagai seorang mukmin muslim atau sebagai seorang pendakwah mukmin muslim gitu ya, dalam berbagai kondisi sebagai seorang muslim, nanti waktu itu menjadi tentara Allah untuk memenangkan agama kita, untuk memberikan balasan terbaik untuk keimanan dan keislaman kita. Kalian tahu nggak orang yang paling mulia dalam hidupnya itu diantaranya, kata Rasulullah SAW, itu adalah seorang yang kepalanya itu memutih, beruban di dalam Islam. Karena sholatnya sudah lebih banyak, puasanya lebih banyak, akhlaknya Masya Allah mengikuti Rasulullah SAW sudah bertahun-tahun, dibandingkan kita yang mungkin baru 28 tahun, si muda gitu ya. Nah, maka akan dijawab oleh waktu semua kebaikan itu. 100 tahun dari sekarang kita tinggal sejarah, teman-teman. Kita meninggal. Kita sama-sama meninggal. Perjalanan kita sesungguhnya adalah menuju surga setelah itu. Oke, di sini kata Allah, mungkin ya orang-orang kafir itu bahkan hampir membuat engkau tergelincir dengan pandangan dan tatapan mereka yang tajam ketika mendengarkan Al-Quran dan mengatakan, Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu adalah gila. Nggak usah kita pedulikan, kata Allah, kita berusaha untuk fokus dalam ibadah kita karena sesungguhnya Al-Quran adalah kemuliaan. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Poin ke-10, Al-Quran itu adalah pemberi peringatan untuk kita semua. Itu teman-teman sekalian, poin-poin kesimpulan dari surah Al-Qalam ayat 1 sampai 52, kepanjangan ya. Semoga Allah berkahi waktu kita. Kita bisa dengarkan sedikit demi sedikit mungkin dan di-share kepada dan dibagikan sedikit demi sedikit kepada keluarga, yang sedikit demi sedikit itu sampai kita menyelesaikan ini. Semoga waktu-waktunya itu waktu-waktu yang kita persembahkan untuk Al-Quran Allah berkahi dan kita bisa mengamalkan Al-Quran. Barakallahu fikum, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kurang dan salah teman-teman sekalian.
Kebenaran datangnya dari Allah, kekhilafan dari diri-diri kita. Semoga Allah bimbing kita berada dalam kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa habis di Quran, selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.